Syukran ya Rabbi, syukran. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Garmen-garmen, pabrik-pabrik mereka tidak tutup, klub-klub malam mereka tidak tutup, diskotik-diskotik mereka tidak tutup. Kenapa? Sholat Jumat kagak boleh, tablik akbar kagak boleh, majelis ilmu kagak boleh. Anton. Jadi kalau ada orang seperti itu, ngawur apa tidak? Ngawur apa tidak? Ngawur apa tidak? Lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ihlam 'aqidah wa ja'ala Indonesia dawlatan mustaqilah wa bi Pancasila asasah wa bi Undang-Undang Dasar 1945 falsafah wa bi Sabang ila Merauke Thayyibah wa bi umi wa abi mencari nafkah susah payah barakah. Allahumma fas'ali wa sallim ala miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami malakillah wa ala alihi wa sahbihi wa man alah la hawla wa la quwata illa billah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Sedang para alim ulama, para kiai, para habaib, zuriyah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan dunia, urusan agama hingga urusan akhirat. Allah lindungi. Amin amin ya rabbal. Tidak lupa aparatur pemerintah sipil maupun militer, TNI, Polri yang mudah-mudahan dijadikan para pemerintah yang amanah, pemerintah yang menaungi rakyatnya, pemerintah yang cinta dengan rakyatnya, cinta dengan bangsa, cinta dengan tanah air Indonesia sampai mati, sampai Allah meridainya. Amin amin ya rabbal. Tidak lupa seluruh para panitia, ketua panitia penyelenggara Tabligul Islamiyah, Tabligh Akbar, dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga senantiasa selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah meridhoi perjuangannya di dunia wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Ialah Allah Subhanahu wa taala, raja di atas para raja, yang raja selain Allah hamba, yang raja selain Allah budak. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang maha penguasa, yang penguasa selain Allah para pencari kekuasaan. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang kaya selain Allah miskin, yang kaya selain Allah lemah. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang gagah selain Allah lemah. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang maha melihat, yang melihat selain Allah buta atas warna-warna yang terhijab dan buta atas warna-warna yang jauh. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar, yang mendengar selain Allah tuli atas suara-suara yang jauh dan suara-suara yang dekat akan menolikannya. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup, yang hidup selain Allah pasti akan mati. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang maha wujud, yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang maha ada, yang ada selain Allah pasti akan tiada. Sedangkan adanya Allah, hidupnya Allah, wujudnya Allah kekal abadi selama-lamanya, tidak akan pernah musnah dan tidak akan pernah binasa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana ialah Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan keberkahan, telah menurunkan ampunan kepada kita semua fi adil majlis, fi adil makan ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal. Hadirin, ada nabah ayyakum. Sebelum lanjut kepada pembahasan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
sering kita dengar, sering kita alami, sering terjadi di bangsa kita, di negara kita, di kampung kita, di kota kita. Bertubi-tubi Allah turunkan bencana, bertubi-tubi Allah turunkan musibah, bertubi-tubi Allah turunkan cobaan, ujian terhadap orang-orang yang beriman, terhadap orang-orang yang mempercayai atas adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada orang-orang yang senantiasa mengagungkan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang, kemarin tsunami, kemarin gempa bumi, kemarin wabah serangga, sekarang wabah virus COVID-19 yang sedang kita rasakan, yang sedang kita alami. Semoga Allah segera mencabut, mengangkat ini virus, senantiasa Allah tidak turunkan terhadap kampung kita, saudara-saudara. Karena kenapa? Karena kampung kita masih banyak orang-orang alim, kampung kita masih banyak orang-orang yang beribadah takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kampung kita masih banyak orang-orang yang sujud pada tengah malam, dikala orang-orang sibuk dengan persoalan dunianya, dikala orang-orang sibuk dengan harta, tahta, pangkat, jabatan, kekuasaan. Di kampung-kampung kita masih ada orang-orang yang sujud, meminta ampun kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah. Alhamdulillahirabbil. Semoga Allah cepat-cepat mengangkat ini virus. Semoga Allah cepat-cepat memusnahkan ini virus. Dan siapa orang-orang yang mempertanggungjawabkan atas adanya ini virus, seolah-olah mereka memanfaatkan ini adanya virus sehingga orang-orang asing masuk ke negara kita, sehingga orang-orang asing masuk ke kampung-kampung kita. Maka semoga Allah turunkan hidayah, ampunan kepadanya, saudara-saudara. Amin ya Rabbal. Apabila Allah tidak turunkan lindungan, ampunan terhadapnya, semoga Allah cepat-cepat memusnahkannya. Amin ya Rabbal. Karena banyak oknum-oknum orang dikala sedang merabak dan merajalelanya musibah, sedang merajalelanya wabah virus corona COVID-19, mereka senang-senang, mereka tenang-tenang saja, mereka menutup majelis-majelis taklim, mereka menutup masjid-masjid, mereka menutup tabligh akbar, mereka menutup orang-orang yang berjamaah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul apa betul? Betul apa betul? Kok kenapa? Pertanyaannya kenapa? Garmen, pabrik, mereka tidak tutup. Klub-klub malam mereka tidak tutup. Diskotik mereka tidak tutup. Kenapa? Sedangkan itu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul. Sedangkan itu pekerjaan, perlakuan yang tidak seharusnya mereka lakukan, betul apa betul? Sholat Jumat kagak boleh, tabligh akbar kagak boleh, majelis ilmu kagak boleh. Anton. Jadi kalau ada orang seperti itu, ngawur apa tidak? Ngawur apa tidak? Ngawur apa tidak? Lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Yakin, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi jangan seenaknya kalian memanfaatkan ini dengan adanya wabah virus yang sedang merajalela, saudara. Jangan suruh-suruh kami untuk diam di rumah. Kami santri tiap hari, tiap malam, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun selalu diam di kobong, betul apa betul? Jadi pemerintah yang mengharuskan dengan adanya kita harus diam di rumah, berarti mereka ketinggalan banyak pesantren memulangkan santri-santrinya. Suruh di rumah aja, kita kena virus. Kalau lu pegang kena virus, kalau seandainya besok lusa engkau
kena virus, kira-kira bahagia apa tidak? Bahagia apa tidak? Yakin? Soalnya oknum orangnya itu ngawur. Betul, betul, betul. Berarti kalau ada orang yang ngawur, jangan dibiarkan. Harus gila. Ntar ditangkap polisi gimana? Kalau apa biarkan? Lanjut apa biarkan? Lanjut apa biarkan? Ntar dikriminalisasi, ntar diintimidasi. Lanjut apa biarkan? Berjuang terus apa berhenti? Yakin tidak akan mundur, walau harus hancur, tidak akan berhenti sampai mati. Yakin, yakin, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Harusnya kalian itu tobat, meminta ampun kepada Allah, bukan memanfaatkan waktu yang ada. Betul, betul. Karena kenapa? Dalam Al-Quran telah jelas dan tegas, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Nampak dohir adanya bencana musibah merajak dan merajalela di tanah air Indonesia, di bangsa kita, di kampung-kampung kita, di kota-kota kita. Itu akibat daripada sebagian ulah kalian. Di dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil, Al-Imam Al-Baghawi bahwasanya menafsirkan ayat tersebut. Di dalam kitab tafsir Sawi, Al-Imam Ahmad ibn Muhammad As-Sawi, dalam kitab tafsir Ibn Abbas, Al-Imam Abdullah ibn Abbas, di dalam kitab tafsir Jalalain, Al-Imam Jalaluddin Asyuti wal Imam Jalaluddin Al-Mahali, bahwasanya dengan adanya merabak dan merajalela tersebut, kenapa itu? Bima asinnas, banyak orang-orang yang bermaksiat, banyak orang-orang yang tidak takut kepada Allah, tetapi takut dengan makhluk Allah, sehingga Allah turunkan bencana, Allah turunkan musibah, Allah turunkan bala kepada kita, saudara-saudara. Berarti kalau ada kemaksiatan di kampung kita, di kota kita, biarkan apa lawan, biarkan apa lawan. Untuk kita makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila nampak dohir ada kemaksiatan, perjudian, minum-minuman keras, jablayan, sing-siong, wik, maka harus kita cegah, saudara. Betul apa betul? Suruh siapa? Suruh Allah dalam Al-Quran. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada ini fil amal al-asra fi amri lil wujud, maka wajib bagi sebagian dari antara kalian, wahai makhluk yang beriman kepada Allah, adanya kalian untuk mencegah segala sesuatu kemungkaran, dalalat, sayiat, mukhalafat, munkar. Cegah oleh kalian, jangan dibiarkan ada pemimpin yang tidak adil, jangan diam-diam baik. Cegah, jangan diam-diam baik. Lawan, jangan diam-diam baik, jangan dibiarkan. Entar semakin merajalela kemungkar, kemaksiat, minum-minuman berjudi, wik. Siap lawan, benar, yakin. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, ummatun yad'una ilal khair, mengajak orang, menyeru orang kepada hal-hal yang baik. Tabligh akbar, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim, perkumpulan ilmu, halaqah ilmu, itu perkumpulan yang baik, bukannya dicegah, bukannya dibubarin. Jelas apa enggak? Jadi yang nyuruh Abdurrahman apa Allah? Abdurrahman apa Allah? Ini perintah Allah. Mau dibantah. Kira-kira orang itu ngawur apa tidak? Ngawur apa tidak? Yakin? Biarkan apa lawan? Biarkan apa lawan? Bisa ditangkap, dan dikarungin, dibuang ke Citarum, mati. Demi
diculik, kita dibunuh, maka kita akan mati syahid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap tegakkan keamanan, siap tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, siap tabligh Islamiyah, siap gerakan masyarakat untuk tabligh akbar, siap apa tidak? Takbir. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mengajak orang-orang kepada kebaikan, ngaji, masuk pondok pesantren, masuk madrasah, masuk MA, sanawiyah, masukin anak-anak kita, masukin saudara-saudara kita untuk mengaji, mengkaji ilmu agama, untuk mengaji, mengkaji ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dibiarkan anak-anak kita nongkrong di jalanan, wik-wikan, perjudian, minum-minuman keras. Jangan dibiarkan, saudara. Lalu cegah segala bentuk kemungkaran dan lalat, sayyiat, mukhalafat yang menyimpang daripada aturan Allah, Rasulullah, ijma' qiyas ulama. Saudara-saudara, jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Akhir ayatnya, wa ulaika humul muflihun. Kalian termasuk orang-orang yang berbahagia kelak nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Jami'us Saghir, Al-Imam Jalaluddin Asyuyuti, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati fa bi lisani, fa in lam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika adabul iman. Siapa orang yang melihat kemungkaran, dalalat, sayyiat, mukhalafat, ketidakadilan nampak di hadapan kita, hendak cegah dengan pangkat kita, cegah dengan kekuasaan kita, cegah dengan kelengahan kita, cegah dengan kebersamaan kita untuk melawan mungkarat, dalalat, sayyiat, mukhalafat, ketidakadilan merabak merajalela di hadapan kita, saudara. Masih tidak bisa, kita takut karena mereka punya dekinan, mereka punya senjata lengkap, mereka punya tembak aja, mereka punya pistol. Kita masih takut. Hendak dengan lisan-lisan kita kasih tahu perbuatan itu perbuatan yang zalim, perbuatan itu perbuatan yang tidak adil, perbuatan itu mungkarat, dalalat, sayyiat, mukhalafat. Kasih tahu oleh lisan-lisan kita dengan cara tabligh ak. Masih takut, masih tidak bisa, kita masih takut. Lalu dengan apa? Fa illam yastati fa biqalbi. Dengan hati kita meminta ampunan kepada Allah, kita meminta ridha Allah, kita berdoa kepada Allah. Semoga orang-orang tersebut yang zalim, yang tidak adil, yang tidak amanah, yang mungkarat, sayyiat, mukhalafat, dalalat, hendak Allah bukankan taufik, hidayah terhadapnya, saudara. Masih tidak diberikan taufik, hidayah, inayah oleh Allah. Semoga cepat-cepat orang tersebut, oknum tersebut dimatikan secepatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Walaupun itu selemah-lemahnya iman manusia. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Lanjut. Yakin. Jadi majelis ilmu itu perintah siapa? Perintah siapa? Ulama apa kiai? Allah apa Rasul? Perintah siapa? Perintah Allah. Masa takut sama makhluk Allah? Corona makhluk Allah. Majelis ilmu perintah itu makhluk Allah. Ittaqillah haitsu ma kunta. Takutlah kalian dimanapun kalian berada, mau di majelis taklim, pondok-pondok pesantren, anak-anak ilmu, perkumpulan ilmu, di istana sekalipun. Takut kalian, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita mencengang, jangan sekali-kali kita mencengang atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu akan menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Lanjut apa tidak? Yakin? Tidak capek? Benar. Jangan minum. Lanjut apa tidak? Benar. Yakin? Takbir. Hadirin, ada Allah. Iya, itu baru pembukaan. Kita lanjut pada pembahasan
peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan Amul Huzn, tahun kesedihan bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh dua kekasih tercintanya, dua pejuang Islam, dua pejuang agama, dua pejuang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikala Nabi ingin berperang, dikala Nabi ingin meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala, dua orang tersebut sangat berharga dalam perjuangan Islam, sangat berharga bagi kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirin Allah, siapakah gerangan beliau? Yang pertama, Sayyidina Abdullah Abdul Muttalib, paman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggal, Rasul sedih. Lalu istri beliau Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, yang mana Siti Khadijah Al-Kubra merupakan satu-satunya perempuan, satu-satunya wanita terkaya yang mengorbankan seluruh hartanya, tahtanya, angkatnya, jabatannya, duitnya, dunianya untuk perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas Nabi sedih, pantas Nabi itu terharu ditinggalkan oleh dua kekasihnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk turun kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dijelaskan di dalam kitab Salafun Saleh. Ada kitab Al-Ayatul Kubra fi Qissah Al-Isra wal Mi'raj Sayyidina Al-Mursalin Al-Imam Jalaluddin. Ada lagi kitab Az-Ziyah Ad-Dardir fi Qissah Al-Isra Al-Imam Abu Bakar Ahmad Ad-Dardir. Ada lagi sarahnya kitab Qissatul Mi'raj Al-Imam Najmuddin Al-Baiti. Telah dijelaskan di dalam kitab-kitab salaf tersebut bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk membahagiakan Allah, untuk membahagiakan hambanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pertemuan kekasih dengan kekasih, pertemuan sang kekasih dengan kekasih yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebelum turun ayat Al-Isra, surah Al-Isra ayat 1, sebelum turun ayat tersebut bahwasanya dijelaskan di dalam kitab salaf-salaf tersebut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihampiri oleh malaikat Jibril. Dihampiri oleh malaikat Jibril, ya Nabiullah Muhammad, wahai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa engkau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk mengantar kau dari Masjidil Haram sampai di Masjidil Aqsa, sampai ke alam malakut, alamnya para malaikat. Kenapa? Malaikat Jibril tidak sanggup kepada alam lahud, alam ketuhanan, Sidratul Muntaha, ke aras bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya cahaya tersebut, nur tersebut yang hampir, yang hinggap, yang mampu untuk sampai kepada nurnya Allah Subhanahu wa taala. Ibarat cahaya matahari, bulan, planet-planet, bintang-bintang, kalau menembus cahaya matahari itu akan musnah, itu akan lapur, itu akan menjadi abu, kecuali cahaya matahari tersebut yang menghampiri cahaya matahari tersebut. Begitupun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nurnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi besar Muhammad bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam kitab-kitab salaf tersebut, sebelum diisra dan dimi'rajkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dihidangkan dengan air, ada arak, ada susu. Oleh siapa? Oleh malaikat Jibril. Kemudian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh memilih daripada arak dan susu tersebut. Nabi menghiraukan arak dan Nabi meminum susu. Agar apa? Agar sampai kepada umat Nabi besar Muhammad, jangan sampai orang-orangnya, jangan sampai umat-umatnya, jangan sampai kita umat Nabi besar Muhammad selalu mabok-mabokan,
selalu minum minuman keras. Ini baru Nabi minum susu saja sudah banyak orang-orang yang mabok. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Benar apa tidak? Anak-anak muda masih SMP, masih SD, SMA minum minuman keras. Enggak ada minum minuman keras, enggak kebeli lem Aibon pun jadi, enggak ada lem Aibon komik pun jadi. Rumah miskin. Benar apa enggak? Banyak di sini yang gitu. Banyak enggak? Banyak enggak? Tobat ceng, tobat. Akhir zaman. Tidak menutup kemungkinan Allah turunkan musibah disebabkan anak-anak mudanya yang suka minum minuman keras. Anak-anak mudanya yang suka tawuran. Anak-anak mudanya yang suka nongkrong-nongkrong kagak jelas. Anak-anak mudanya yang suka meninggalkan majelis-majelis ilmu. Anak-anak mudanya yang tidak senang, tidak suka dengan tablik akbar, saudara. Sehingga Allah turunkan musibah, bencana, ujian, cobaan kepada kita. Oleh karenanya siap cegah minuman keras. Siap cegah minuman keras. Siap cegah minuman keras. Yakin daripada minuman keras mending air putih. Benar enggak? Sehat. Benar. Untuk kita makhluk Allah Subhanahu wa taala, apabila nampak dohir ada kemaksiatan, perjudian, minum-minuman keras, jablayan, seng-siau, wik, maka harus kita cegah, saudara. Betul apa betul? Suruh siapa? Suruh Allah dalam Al-Quran. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada ini bil amal al-asra fi amri lil wujud, maka wajib bagi sebagian dari antara kalian, wahai makhluk yang beriman kepada Allah, adanya kalian untuk mencegah segala sesuatu kemungkaran, dalalat, sayiat, mukhalafat, mungkar. Cegah oleh kalian, jangan dibiarkan ada pemimpin yang tidak adil, jangan diam-diam baik. Cegah, jangan diam-diam baik. Lawan, jangan diam-diam baik. Jangan dibiarkan entar semakin merajalela kemungkar, kemaksiat, minum-minuman berjudi, wik. Siap lawan, benar, yakin. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ummatun yad'una ilal khair, mengajak orang, menyeru orang kepada hal-hal yang baik. Tablik akbar, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim, perkumpulan ilmu, halakoh ilmu, itu perkumpulan yang baik, bukannya dicegah, bukannya dibubarin. Jelas apa enggak? Jadi yang nyuruh Abdurrahman apa Allah? Abdurrahman apa Allah? Ini perintah Allah. Mau dibantah. Kira-kira orang itu ngawur apa tidak? Ngawur apa tidak? Yakin. Biarkan apa lawan? Biarkan apa lawan? Ntar ditangkap, ntar dikarungin, dibuang ke Citarum, mati. Demi Allah, apabila kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita mati, kita diculik, kita dibunuh, maka kita akan mati sahih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap tegakkan keamanan, siap tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, siap tabligh Islamiyah, siap gerakan masyarakat untuk tabligh akbar, siap apa tidak? Takbir. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mengajak orang-orang kepada kebaikan, ngaji, masuk pondok pesantren, masuk madrasah, masuk MA, sanawiyah, masukin anak-anak kita
masukin saudara-saudara kita untuk mengkaji ilmu agama, untuk mengkaji ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dibiarkan anak-anak kita nongkrong di jalanan, wik-wikan, perjudian, minum-minuman keras. Jangan dibiarkan saudara. Lalu cegah segala bentuk kemungkaran, dalalan, sayyiat, mukhalafat yang menyimpang daripada aturan Allah, Rasulullah, ijma qiyas ulama. Saudara-saudara, jelas apa tidak? Akhir ayatnya, wa ulaika humul muflihun. Kalian termasuk orang-orang yang berbahagia kelak nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Jami'us Saghir Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati fa bi lisanihi, fa in lam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika adabul iman. Siapa orang yang melihat kemungkaran, dalalan, sayyiat, mukhalafat, ketidakadilan nampak di hadapan kita, hendak cegah dengan pangkat kita, cegah dengan kekuasaan kita, cegah dengan kelengahan kita, cegah dengan kebersamaan kita untuk melawan mungkarat, dalalan, sayyiat, mukhalafat, ketidakadilan merabak merajalela di hadapan kita, saudara. Masih tidak bisa. Kita takut karena mereka punya dekinan, mereka punya senjata lengkap, mereka punya tembak aja, mereka punya pistol. Kita masih takut. Hendak dengan lisan-lisan kita kasih tahu perbuatan itu perbuatan yang zalim, perbuatan itu perbuatan yang tidak adil, perbuatan itu mungkarat, dalalan, sayyiat, mukhalafat. Kasih tahu oleh lisan-lisan kita dengan cara tabligh. Masih takut, masih tidak bisa. Kita masih takut. Lalu dengan apa? Fa illam yastati fa biqalbi. Dengan hati kita meminta ampunan kepada Allah, kita meminta ridha Allah, kita berdoa kepada Allah. Semoga orang-orang tersebut yang zalim, yang tidak adil, yang tidak amanah, yang mungkarat, sayyiat, mukhalafat, dalalat, hendak Allah bukankan taufik, hidayah terhadapnya, saudara. Masih tidak diberikan taufik, hidayah, inayah oleh Allah. Semoga cepat-cepat orang tersebut, oknum tersebut dimatikan secepatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Walaupun itu selemah-lemahnya iman manusia. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Lanjut. Yakin. Jadi majelis ilmu itu perintah siapa? Ulama apa kiai? Allah apa Rasul? Perintah siapa? Perintah Allah. Masa takut sama makhluk Allah? Corona makhluk Allah. Majelis ilmu perintah itu makhluk Allah. Ittaqillah haitsu kunta. Takutlah kalian dimanapun kalian berada, mau di majelis taklim, pondok-pondok pesantren, anak ilmu, perkumpulan ilmu, di istana sekalipun. Takut kalian, takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacaan mas tersebut semoga hiroh kita, perjuangan kita, himmah kita, semangat kita terus berjuang sampai tetes darah penghabisan untuk meninggikan agama Allah. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Prajurit bendera Rasulullah, dan kita untuk agama, dan kita untuk negara. Satukan hati, satukan jiwa, semua. Berjanji demi Allah, Nabi Nabi
hidup ulama, hidup habaib, hidup Majelis Taklim, hidup Rasulullah, hidup Indonesia, merdeka, 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 takbir, salam ala Nabi Muhammad. Hadirin hadirin Allah, mungkin itu yang dapat Al-Fakir sampaikan. Dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada tutur kata yang tidak berada di dalam hati kalian, mohon dimaafkan. Selebihnya itu adalah hikmah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.